Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya hati saudara dipenuhi oleh sukacita dan pengharapan dalam situasi apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dalam kasih, kemurahan, dan sayang-Mu, serta hikmat-Mu, Engkau menuntun kami melewati berbagai pengalaman hidup. Di saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya hamba-Mu yang menyampaikan dimampukan dan setiap orang yang rindu untuk mendengarkan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tema kita adalah berkat kebangkitan Yesus bagi yang tidak melihat, namun percaya. Kata-kata Tuhan Yesus kepada Thomas dalam perjumpaan Yesus dengan para murid, di mana Thomas ada, karena di perjumpaan Yesus dengan murid-murid yang pertama setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kita tahu cerita ini dengan baik. Thomas berkata bahwa ia tidak akan percaya sebelum ia memasukkan jarinya pada lubang di tangan dan lambung Yesus. Dan ketika Yesus hadir dan Yesus kemudian menyapa Thomas, lalu ia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu kata-kata ini disampaikan oleh Yesus kepada Thomas. Nah, saudara-saudara, kata-kata tidak melihat namun percaya seringkali menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kata-kata ini mengandung kekuatan yang besar sekali. Sebab jika kita menghubungkan kata-kata ini dengan pengertian iman di dalam Alkitab, sebagaimana dicatat dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama, salah satu bagian dari iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka kata-kata Yesus ini benar-benar menjadi peringatan, bukan hanya kepada Thomas, tapi tentu saja kepada setiap kita yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang seringkali kata-kata ini dipakai dalam hidup sehari-hari itu seperti bertentangan. Misalnya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jika ada orang yang melakukan kesalahan, jika ada orang yang mencuri, lalu kemudian kita percaya saja bahwa mereka mencuri, kita percaya saja bahwa mereka bersalah tanpa membuktikannya. Nah, saudara, ini berbeda. Sebab yang dimaksudkan oleh Yesus adalah yang tidak melihat dalam hubungan dengan Yesus. Dalam konteks ini seperti Yesus menyampaikan kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Sehingga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menggunakan kata-kata itu dalam hubungan dengan iman kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bisa melihat bagaimana pengalaman iman kita. Jika kita membuat suatu rencana tentang masa depan, kita tidak bisa melihat masa depan, tapi kita hanya merencanakannya. Apakah karena dengan tidak bisa melihat masa depan, lalu kita membatalkan, lalu kita berhenti dan memutuskan untuk tidak hidup lagi di hari esok atau masa depan? Nah, tentu saja tidak. Sebab kita akan pasti terus menjalani kehidupan. Juga benar bahwa hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya, tetapi tidak berjumpa dan tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung. Apakah dengan demikian kita berhenti
menjadi percaya kepada Tuhan? Apakah dengan tidak melihat Tuhan, lalu kita kemudian mempertanyakan Tuhan? Memang dalam kenyataan hidup kita, banyak sekali kita melihat, mendengar bagaimana Tuhan dan iman kekristenan dipertanyakan. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita tidak akan berhenti mencintai Tuhan, kita tidak akan berhenti percaya karena kita tidak melihat Tuhan. Dengan tidak melihat Tuhan, tidak membuat kita meninggalkan Tuhan. Dengan tidak melihat Tuhan, tidak membuat kita lalu kemudian ragu tentang Tuhan. Jadi, orang yang tidak melihat Tuhan namun percaya akan diberkati. Sebab sesungguhnya kata-kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, itu sesungguhnya kata-kata berbahagialah itu artinya juga adalah diberkatilah. Diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya. Diberkatilah orang yang tidak sanggup melihat masa depan namun percaya tentang masa depan di dalam Yesus Kristus. Dan dalam hubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak melihat langsung, tapi dalam kekuatan kuasa kebangkitan yang memberi pengharapan itu, kita menjadi orang yang diberkati karena kita percaya dan punya pengharapan akan masa depan. Kita percaya dan punya pengharapan terhadap sesuatu yang kita taruh dalam penyertaan Tuhan. Kita percaya dan mempunyai pengharapan terhadap pertolongan Tuhan yang kita harapkan. Kita diberkati dan percaya akan kehadiran Tuhan di situasi hidup kita yang kita alami dan kita tidak melihat Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, orang yang tidak melihat namun percaya diberi kekuatan untuk berjuang, diberi kekuatan untuk bertahan, diberi kekuatan untuk terhibur di tengah situasi duka cita, di tengah situasi perjuangan, karena ia percaya ada pertolongan Tuhan. Mungkin saudara saat ini sedang tidak melihat jalan keluar di tengah masalah saudara, tetapi karena saudara percaya penyertaan Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan ada, maka saudara diberkati dengan kesabaran. Maka saudara diberkati dengan pengertian terhadap seluruh persoalan yang sedang saudara hadapi. Itulah kebahagiaan. Dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-5, secara khusus di ayat yang ke-7, Rasul Paulus memberi kekuatan kepada orang-orang di Korintus untuk menghadapi situasi yang berat, termasuk juga dengan saat menghadapi maut. Dalam perikop jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Di ayat yang ke-7, ia memberi penguatan dengan mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara bayangkan, jika kita berkata bahwa kita melihat Tuhan dulu, baru kita percaya, maka kita semua akan menjadi orang-orang yang tidak percaya, sebab kita tidak pernah akan berjumpa dan melihat Tuhan muka dengan Tuhan. Maka memang patutlah kita diberkati, patutlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia, sebab meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi itulah iman kita. Kita percaya kepada Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin.